Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Pernah nggak sih terpikir kenapa pendidikan agama Islam atau PAI saat ini sudah mulai ada perubahan? Nah, hal ini disebabkan karena adanya dunia kerja dan tantangan zaman yang menuntut lebih dari hal itu. Dulu, pendidikan agama Islam atau PAI itu hanya sekedar hafalan atau teori semata saja. Tapi dunia kerja lebih dari sekedar itu. Oleh karena itu, perguruan tinggi sangat gencar untuk menerapkan Outcome Based Education atau OBE. Saya Suci Monidia. In this video, I will discuss about Outcome Based Education atau OBE. Secara sederhana, Outcome Based Education atau OBE bukan lagi soal tentang apa yang akan diajarkan oleh dosen di dalam kelas, tetapi soal apa yang akan dihasilkan atau apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa setelah lulus nantinya. Maka, fokus pada OBE ini adalah outcome atau hasil. Langkah pertama dalam pengembangan kurikulum ini adalah ada sebutannya backward design atau desain terbalik. Maksudnya, kampus nggak langsung membuat mata kuliah apa yang akan dipelajari, tetapi mencari tahu terlebih dahulu profil lulusan seperti apa yang kita inginkan. Nah, misalnya disebutkan dalam salah satu jurnal yang telah saya riset bahwa lulusan PAI itu bukan hanya sebagai seorang pendidik saja, tetapi dapat juga menjadi manajer di lembaga pendidikan ataupun bisa menjadi seorang edupreneur. Setelah profil ini sudah jelas, maka akan dibentuk CPL atau capaian pembelajaran lulusan. Jadi, mata kuliah yang kita pelajari di pendidikan agama Islam itu sudah memiliki tujuan akhir yang jelas atau sudah terukur untuk mendukung karir kita ke depan nantinya. Nah, kalau tujuannya sudah berubah, maka cara belajarnya pun pasti sudah berubah. Dalam kurikulum Outcome Based Education itu memiliki dua cara belajar yang menjadi andalan pada kurikulum ini. Yang pertama, ada case method, yang kedua ada PJBL atau Project Based Learning. Nah, kita bahas yang pertama yaitu case method. Nah, case method ini adalah cara kita untuk menganalisis suatu permasalahan keagamaan yang bersifat kontemporer di dunia nyata saat ini. Nah, yang kedua yaitu Project Based Learning atau PJBL. Yang dimana PJBL ini kita diharapkan untuk terjun langsung ke lapangan untuk melaksanakan suatu proyek. Nah, contohnya itu adalah membuat media dakwah kreatif. Tujuannya apa? Yakni untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwasannya Islam bukan hanya tentang dogma semata saja, tetapi dapat diaplikasikan untuk memberikan solusi di tengah masyarakat. Yang menariknya lagi, pengembangan kurikulum PAI berbasis OBE itu juga sangat fleksibel. Di era kurikulum merdeka, OBE bisa memberikan kita peluang untuk menjadi lebih kolaboratif dan juga adaptif. Maka, OBE ini disebutkan dan dapat dikembangkan menjadi PAI multikultural. Nah, artinya lulusan PAI memiliki sifat yang inklusif dan juga menghargai keberagaman. Dengan OBE, sikap toleransi dan juga kesadaran sosial bukan hanya sekedar di atas kertas saja, tetapi menjadi kompetensi profesional yang dilihat dengan cara kita berinteraksi di dunia kerja yang beragam nantinya. Tentu perjalanan tidak selalu mulus karena ada satu tantangan besar seperti bagaimana mengukur pada aspek spiritual dan juga moral karena dinilai nilainya yang abstrak. Belum lagi kesiapan infrastruktur dan juga adaptasi teknologi bagi dosen maupun mahasiswa. Tetapi berdasarkan pada penelitian yang ada bahwa implementasi outcome based education terbukti secara positif dan juga signifikan terhadap ketercapaian lulusan.
Evaluasi terus dilakukan secara berkelanjutan, salah satunya dengan cara membandingkan standar ideal dengan kondisi nyata yang ada di lapangan untuk perbaikan yang berkelanjutan. So, for the conclusion, outcome-based education adalah jembatan untuk pendidikan Islam menjadi lebih relevan, modern, dan memberikan dampak yang nyata. Kita bukan hanya menjadi lulusan yang tahu agama saja, tetapi menjadi lulusan yang ahli dan siap berkontribusi di dunia kerja. So, mungkin itu saja penjelasan saya terkait dengan outcome-based education. Saya Suci Mondia, thanks for watching, and see you in the next video. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.